baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu hasil pelatihan pembelajaran mendalam dari kelas 4D. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu peserta pelatihan pembelajaran mendalam kelas 4D yang insya Allah semua dalam keadaan berbahagia dan bersemangat. Semangat Bapak Ibu? Semangat! Karena ini waktunya sudah mode siang, biasanya waktunya istirahat. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu pembawa acara, terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami untuk siang hari ini memaparkan dari aksara ke rasa. Dari judulnya saja sudah dalam. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Firly Kurniawati yang pada siang hari ini bertindak sebagai moderator yang tentunya akan memandu acara yang tidak kalah menarik ya dari dua talkshow tadi yang dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dwi Saiful Mujab SPD MPD dari SMA 2 Kendal. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama, untuk sesi pada siang hari ini ada dua sesi. Yang pertama yaitu pemaparan dari narasumber, dan yang kedua nanti kami akan melaksanakan tanya jawab interaktif terbuka bagi dua penanya saja, dan insya Allah nanti akan mendapatkan souvenir yang menarik. Yeay. Baik Bapak Ibu, untuk waktunya ya supaya lebih efektif kita langsung saja ya, persilakan kepada Bapak Dwi Saiful Mujab yang juga sering disapa Pak Ipung ya Pak Ipung ya. Monggo saya persilakan Pak Ipung untuk memaparkan dari aksara ke rasa, transformasi guru bahasa Jawa menuju pembelajaran mendalam. Berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Silakan Pak Ipung. Jadi mantap nuwun Bu Firly. Saya manggilnya BB Firly aja, karena jangan salah pikir ya Bu. Teman. Ini dari kecil sudah bersama, tapi beda pasangan hidup begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu Fasil, Bapak tamu undangan, dan Ibu Bapak peserta, teman-teman semua. Sepertinya tidak elok kalau saya tidak menyapa Bu Firly juga, moderator yang cantik dan luar biasa. Suaranya seperti penyiar radio ya, karena beliau juga penyanyi qasidah. Bapak Ibu kalau tes mau gendong atau membutuhkan qasidah, beliau ini penyanyinya begitu. Sebenarnya saya di awal ditunjuk oleh teman-teman kelompok itu tidak membuat materi Bapak Ibu, karena semuanya top show begitu kan, kata Bu Jati. Terus Bu Firly, harus buat. Semalam itu Bapak Ibu 30 hari kemarin saya rangkum semua jadi materi. Ini versi lengkap. Barangkali ada yang bisa dibagi Bu Rati. Jadi barangkali dirati apa yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran mendalam. Kemudian karena membutuhkan pemaparan, saya ringkas lagi menjadi suatu paparan. Saya beri judul dari aksara ke rasa, karena saya guru bahasa Jawa Ibu Bapak. Jadi, saya guru bahasa Jawa di SMA 2 Kendal, dan tagline-nya adalah transformasi guru bahasa Jawa menuju pembelajaran mendalam. Pagi ini, karena kemarin informasinya saya pertama gitu, jadi pagi ini ternyata kembali ke ini saya senang banget Bapak Ibu. Tidak saya ubah, karena biar semangat kita semangat pagi terus. Saya ingin membagikan sebuah perjalanan refleksi, sebuah transformasi yang mengguncang cara berpikir saya. Ya, sebuah perjalanan yang menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana membuat aksara Jawa itu warisan budaya yang sering dibilang angel. Kata Bu Jati angel, angel oleh anak-anak ya. Itu bisa hidup kembali, bahkan di dunia digital Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu pegang HP semua
Bisa tidak chat pakai aksara Jawa? Harusnya bisa. Kalau Cina, Latin bisa kan? Nah ini nanti ceritanya di sini. Bukan sebagai kenangan, tetapi sebagai kebanggaan berdasarkan ilmu yang didapat dari pelatihan pembelajaran mendalam. Nah ini hasil dari pelatihan pembelajaran mendalam yang dibersamai oleh bapak-bapak dan ibu fasilitator yang hebat. Tepuk tangan dulu ya bapak ibu untuk fasilitator yang hebat ini. Inilah kisah dari aksara ke rasa. Nah ini bukan saya bapak ibu. Saya bukan Superman. Ya, saya bukan Spiderman dan saya bukan Bu Firly tahu yang sebenarnya. Itu Bunda. Saya bukan Superman, saya bukan Spiderman dan saya bukan Bunda. Tapi saya adalah Romo Ipung, guru dari SMA Dewa Rendah yang ingin dan bercita-cita dengan pembelajaran mendalam supaya saya bisa disukai oleh anak-anak didik saya. Dan anak-anak merasa bahwa oh ya saya membutuhkan pelajaran bahasa Jawa. Nah ini ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Awalnya materi yang saya sampaikan, saya mengira murid itu paham. Ternyata murid hanya mendengarkan. Jadi kuping kanan ke kuping kiri, belum memahami kuping kanan, paham kuping kiri belum. Kelas berjalan Bapak Ibu, iya saya datang ke kelas, ada proses pembelajaran, tapi suasana tidak hidup. Saya fokus pada RPP, karena saya diminta oleh kurikulum harus membuat RPP 1 tahun. Fokusnya di situ, ternyata lupa rasanya. Tugas diberi, tidak ada umpan balik, dan saya mengajar tapi tanpa refleksi. Nah itu menjadi masalah utama. Lalu bagaimana saya terlalu fokus pada materi akan saya lupa dengan muridnya. Saya mengajar agar mereka tahu tapi bukan memahami. Kemudian tantangan dan tujuan baru titik balik dari pelatihan pembelajaran mendalam ini. Ini saya ceritakan Bu Firly, tantangannya bagaimana saya mengubah cara berpikir saya sendiri sebagai guru, kemudian membangkitkan kesadaran belajar, bukan hanya menyampaikan materi, fokus proses berpikir, rasa dan kesadaran siswa. Nah bagaimana? Karena saya fokusnya pengen di pembelajaran saya itu aksara Jawa menjadi sesuatu yang dicintai, tidak hanya angel tadi. Bagaimana membuat siswa peduli dengan aksara Jawa? Pendekatan saya adalah dengan teknologi. Salah satunya adalah menggunakan Padlet. Lalu langkah inovasi apa? Saya ada 3 trik Bapak Ibu. Salah satunya adalah daya teko, tantangan menulis nama, kemudian kelas menjadi ramai, tapi riuh akan penasaran siswa, tertawa, itu menjadikan joyful learning atau mindful learning. Kemudian langkah selanjutnya adalah outing class, memotret papan Latin, menuliskan ulang, belajar bergerak, terhubung dengan konteks. Ini harusnya bisa dijalankan. Ini tidak musim hujan ya. Kalau sekarang musim hujan di aula musola, suasana teduh, nyaman dan beda dari sebelumnya. Kemudian kolaborasi dan refleksi via Padlet. Ini Padletnya, anak juga mengunggah hasil karya membaca aksara Jawa, ada meme, saling memberi komentar, terjadi peer feedback dan metakognition, karena berpikir kritis juga si anak-anak tersebut. Dari itu semua, saya anggap ada titik keberhasilan, maka saya teruskan dengan menggunakan digitalisasi aksara Jawa. Paling sederhana menggunakan WA. Nah, 1 bulan lebih kita belajar PM ya Bu Ira. 1 bulan lebih. Kemudian saya berinisiasi membuat best practice-nya. Kenapa sih saya merasa berhasil dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam? Tidak saya buatkan best practice untuk saya keluarkan teman-teman, saya buatkan Bapak Ibu dengan judul
si Cagur, diskusi chat WA grup untuk menggunakan font aksara Jawa sebagai pembiasaan menulis dan membaca aksara Jawa. Kira-kira begitu Bu Firly. Jadi itu rangkaiannya, situasinya seperti apa, tantangan, kemudian apa yang saya lakukan, inovasi apa, dan hasilnya adalah seperti itu. Hasil dampak perubahan untuk siswa, rasa memiliki terhadap aksara Jawa meningkat, kolaborasi terbentuk, berani berkarya, berani publis karya, belajar aktif dan menyata. Jadi saya tidak omtu ya Bapak Ibu ngomong doang hanya, oh ini ya biar tulisan apik, itu enggak. Nanti ada refleksi dari anak-anak. Kemudian hasil riset untuk guru apa? Saya tadinya hanya mengajar, yang penting anak tahu. Sekarang mengajar menjadi menuntun. Dari penilaian angka menjadi penilaian bermakna. Tadinya saya banyak bicara, saya sekarang menjadi banyak mendengarkan. Romo begini. Jadi guru ikut belajar bersama murid. Testimoninya anak, saya tanya, kalau Romo sekarang tidak balik lagi seperti dulu, bla bla bla. Tapi saya mengajar seperti ini bagaimana? Testimoninya seperti ini. Ya, testimoninya positif semua Bapak Ibu. Mungkin anak yang masih belum positif takut ya dengan saya. Tapi alhamdulillah saya tanya beberapa memang testimoninya positif. Ini saya ambil 3 dulu. Nah, itu Bu Firly dan Bapak semua bahwa di refleksi pembelajaran mendalam yang saya dapatkan di pelatihan ini sungguh luar biasa keren. Kesimpulannya adalah seringkali kita merasa perubahan harus dimulai dari kurikulum atau teknologi. Padahal yang paling dulu berubah adalah cara kita memandang murid. Kelas kita berjalan tanpa rasa, tapi tidak akan tumbuh tanpa makna. Saya belajar bahwa mengajar bukan tentang seberapa banyak materi yang disampaikan, melainkan seberapa jauh guru mampu menuntun murid menemukan arti. Saat guru mulai mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, kelas perlahan menemukan nafasnya. Aksara Jawa yang dulu dianggap sulit, kini menjadi ruang identitas yang dulu hanya huruf, kini menjadi rasa. Dan akhirnya saya percaya ketika guru berubah, murid ikut bertumbuh. Dan di sana pembelajaran mendalam menemukan harapannya. Tepuk tangan di bawah untuk saya sendiri. Ya, itu Bapak Ibu dan Bu Firly. Memang persedianya saya persingkat seperti pesan dan kesannya supaya kita banyak komunikasi, diskusi tentang pembelajaran mendalam, implementasinya terutama di saya seperti apa. Bapak Bu Firly. Wow, Masya Allah sekali ya Pak Ipung atas paparannya. Ini terkhusus untuk saya sendiri sesama guru bahasa Jawanya. Saya juga merasa terinspirasi dan termotivasi lagi karena terus terang saya juga belum menggunakan digitalisasi untuk aksara Jawa khususnya. Terus saya tergelitik sekali nih Pak Ipung ya. Tadi ada Dayohe Teko ini saya belum begitu jelas ya untuk alurnya ini seperti apa. Dan ada peer feedback. Nah, juga ini alurnya bagaimana? Mohon mungkin lebih detail lagi, barangkali nanti saya sendiri akan menerapkan di SMA 1 Pembangunan. Oke, Bu Firly. Sebenarnya inspirasi itu datang dari Bu Jati. Tepuk tangan untuk Bu Jati. Ini patut untuk menjadi inspirator ini. Versi bahasa Jawa Dayohe Teko, versi bahasa Inggris kemarin namanya apa Bu? Kemarin apa yang di Sama Gadon itu jadinya welcome.
welcome to our. Jadi keliling-keliling ke kelompok-kelompok itu. Kelompok satu ke iya station itu. Learning station. Aku bosan Jawa ora pengen kalah karo bahasa Inggris begitu. Maka saya sebut itu dayoe teko. Konsepnya apa? Ya sama seperti bagaimana memantik, ya kan? Memantik anak supaya masuk. Feedbacknya anak menjadi tertarik untuk ada feedback, tidak hanya diam saja. Itu begitu. Jadi kita harus punya inovasi saja. TTM apa namanya? Amati, tiru, modifikasi. Kalau untuk yang feedbacknya, Itu feedback, namanya ada feedback, ada komentar, komunikasi dari anaknya, mematinya seperti itu. antara siswa dengan siswa. Iya. Kalau saya sangat terinspirasi sekali, ternyata kita juga bisa meniru meskipun itu dari bahasa Inggris ya. Terus kita mencari istilah yang tepat kira-kira apa. Jadi Pak Ipung menemukan doi teko ini juga kosakata yang tidak asing tapi kan maksudnya tadi apa, ini saya bertanya-tanya. Baik, saya cukup paham ya Pak Ipung. Sampai Pak ya, merupakan satu semua juga apa ya. Baik, ini barangkali Bapak Ibu yang hadir juga ingin berinteraksi, kita beri kesempatan ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua ini adalah tanya jawab interaktif. Monggo kami persilakan cukup 2 penanya saja nih. Monggo yang mau memberikan saja yang tanya. Khusus 2 kamu. Enggak apa-apa. Apa barang tadi belum tanya bahasa Jawa. Gayoe teko bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya juga, tapi saya itu sudah 2 tahunan tidak pegang itu, jadi agak-agak samar. Penerapan bagaimana nanti kalau memang saya bisa ke FGMP, SMP mau saya keluarkan karena saya masih sering komunikasi dengan FGMP. Digitalisasi aksara Jawa itu bagi murid memang momok di pelajar dan bahasa Jawa. Itu pengalaman saya sebagai gurunya. Maka dulu saya hanya penekanan dasar, yang penting bisa hono loro kono satu. Terus untuk keseharian penerapan saya berbahasa yang baik. Maksud saya unggah-ungguh hanya moko dan rom, yang lain agak-agak saya tinggalkan karena bagi anak terlalu yang adik-adik nanti terlalu yang komunikatif saja. Sering saya ujian tidak menggunakan pidato untuk anak SMP karena di desa kami itu seringnya atur-atur. Jadi yang saya tekankan waktu ujian itu bagaimana atur-atur di daerah masing-masing. Jadi semisal ada perhelatan pengawasan, pengajian atau apapun, yaitu saya beri contoh atur di desa masing-masing. Itu bukan untuk tampil sebagai dakwah, sebagai bukan, pokoknya hanya sekedar atur karena saya memahami di desa ya. Nah, saya ingin yang panjenengan tentang proyek digitalisasi yang sudah panjenengan terapkan di sekolah. Nanti saya ada komunikasi dengan FGMP Kusojowo, bisa saya sharingkan ke beliau-beliau di FGMP. Mungkin itu saja Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun urusan pun pilih Ibu tasaken mutan kula Bu. Dalam kolombian asring apa istilah usui
wonten MGMP Basa Jawi SMA kalian Ibu Wisnatu Burondoranto memanggil Burondoranto kados Ibu piyambak terus remen kalian aksara Jawa menika nggih saking burung skripsi kula tesis kula aksara Jawa nggih nyuwun kersanipun kalian burung Swagi nggih guru sang matur nuwun awet pangandikanipun kalau ini sama kepanggih Bu wonten SMP Tunggal Brangsel nggih ya pangkel babagan atur-atur ulang SMA nggih kirang sami Bu wonten materi babagan subosika atau promo bangku wonten kelas sedasa semester setunggal. Matur sembah nuwun Ibu. Lajeng babagan font aksara Jawa sanesipun dalem sampun kula sampun matur kalian Bu Risma, Mbak Elok wekdal FTBI ugi ngagem font aksara Jawa Ngayubian NGK dalam FTBI. Bagi anak muda ya. Lebih mudah Bu. Terlalu ada ada font yang terlalu banyak batikannya. Jadi anak malah sulit wes angel sulit dan anak tidak bisa. Langkung gampil Bu font NGK menika. Kali tahun kepengker promosi sepeda kleman damel buku lajeng Bu Firi mboten tujuan kalian Mbak Ira lajeng nyuwun napa kerjasama kalih pembuat font NGK di Kabupaten Kendal sebelum persiapan FTBI font itu. Tamatnya Ibu kula aturi stiker font aksara Jawa terus laptop dan kula nggih kagum font itu. Kecintaan saya terhadap aksara Jawa ya dari Burondoranto. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bertanya ke Basa Jawi nggih. Ngene Basa Jawi mangke dimulai kok di sini 6. Ya, terima kasih Mas Dwi atau Mas Ipung ya. Saya juga namanya Dwi ya. Jadi sama kita kembar ya. Ya, kembar anaknya kedua tadi Mas Ipung ya. Ini menarik sekali Mas Ipung ya, berkaitan dengan bahasa, kemudian menggunakan apa tadi namanya aksara Jawa itu ya. Kalau pembelajaran mendalam ini saya tuh kadang-kadang dengan teman-teman itu kan kita boleh dikatakan ya ganti menteri, ganti bergulung, kemudian ya kok tidak lagi kok ya mesti ada hal baru. Setiap ganti menteri ada hal baru yang dimunculkan di masa masa jabatannya kan seperti itu. Ya walaupun ini pembelajaran mendalam itu bukan bergulung tapi penguatan saja untuk di pembelajarannya. Gitu. Ini sangat menarik. Kalau saya tuh pesan dengan teman-teman guru itu gini, sebetulnya Bapak Ibu tuh kalau dikatakan tuh sudah mengadakan pembelajaran mendalam. Kalau kita mengamati, hanya saja sekarang namanya dimunculkan. Oh ini loh pembelajaran mendalam. Kalau saya amati ya yang paling gampang itu ya teman-teman kalau guru di IPA itu kan kalau istilahnya pelajaran diajak keluar, kemudian mereka mengamati ada yang di luar. Itu kalau saya sederhana, oh ya sudah ini pembelajaran mendalam. Artinya kan tidak hanya konteks di teori, hanya membaca, hanya melihat saja, tapi sudah mengaplikasikan di lingkungan kesehariannya. Nah ini bahasa Jawa dikata bahasa itu boleh dikatakan ditutur kata. Nah, ini dimunculkan tadi menggunakan digitalisasi. Ini juga sudah sangat luar biasa. Dengan adanya pembelajaran mendalam ini saya tuh mengajak ke teman-teman kalau saya nanti di sini usianya semuanya di bawah 40 tahun gitu, plus gitu. Jadi para sini sudahnya di bawah 40 tahun. Saya kalau disuruh lari bersama Bapak Ibu yang di sini, saya ke pemain-pemain. Sudah berkepala 5 itu tidak jadi. Ini menjadi tantangan Mas Ipung. Saya nitip ya, atau titip atau membuat dia.
Jangan sampai Bapak Ibu memperoleh ilmu ini itu hanya yang ahli adalah panjenengan semua. Bahwa di sekitar panjenengan itu banyak sekali teman-teman. Kalau yang muda-muda diajak lari kelihatannya aman. Lah nanti untuk Bapak Ibu guru yang lainnya, terutama yang old man gitu ya, ya sudah sepuh, paling tidak bisa untuk diajak salah satunya inovasi penggunaan digitalisasi ini ya. Kemudian ini yang berikutnya nih, untuk Bapak Ibu guru semuanya, kita menginginkan bahwa di pembelajaran mendalam itu anak akhirnya menjadi aktif, kemudian pintar berkolaborasi dalam pembelajaran gitu. Kemudian kalau bisa ya, ini kan kalau di pembelajaran dalam pengennya kan menampilkan bahwa itu akan dipakai di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti kalau bahasa Jawa, kalau saya mengerti nanti ya harapannya nanti inovasi ini muncul nanti tidak berhenti di dalam digitalisasi, senangnya anak bermain digital, tetapi tadi ada supositonya itu juga paling tidak mungkin bisa dikuatkan lagi. Karena yang pengakutan karena kita hidup di Jawa, kadang-kadang ya penggunaan bahasa Jawanya itu memang boleh dikatakan itu yang salah sebenarnya siapa? Ya kita orang tua. Karena kita kelirunya kalau di rumah itu kita terbiasa ngobrol sama anak menggunakan bahasa Indonesia sehingga bahasa Jawanya malah ditinggalkan. Ini tantangan dari Bapak Ibu guru bahasa Jawa, sehingga nanti jangan hanya di materi pelajarannya, tetapi di bahasanya juga harus dikuatkan kembali. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya nitip lagi ke teman-teman semuanya. Setelah dari sini kita semua bareng-bareng untuk mengajak Bapak Ibu guru yang lainnya itu bisa berproses seperti ini. Yang mudah kalau dengan anak-anak, mengarahkan anak-anak itu paling mudah, tetapi yang paling berat itu adalah mengajak teman kita sendiri ya untuk berubah. Ya, untuk berubah, kuncinya adalah berubah. Nah, berubah ini yang harus kita kuatkan, mengajak teman-teman kita untuk berubah mindsetnya ya. Nah, itu aja. Saya tidak bertanya, tapi mengajak kepada Bapak Ibu guru semua. Setelah ini ayo kita kembali ke sekolahan, kita berkombel ria untuk berbagi ilmu dengan teman-teman yang lainnya berkaitan dengan pembelajaran yang mendalam. Saya tuh punya angan-angan bahwa di sekolah saya nanti saya akan mencoba untuk teman-teman satu kapal itu saling berkombel. Kemudian dulu ada yang namanya lesson study. Nah, lesson study itu kan ada yang sebagai guru modelnya, kemudian teman-teman yang lainnya adalah mengamati. Nah, ini salah satu trik juga untuk mengangkat teman-teman satu mapel yang mungkin agak kurang, itu bisa diajak untuk melihat mengulangi pembelajaran mendalam itu ada alur-alur yang seperti ini, sehingga kalau yang memberitahukan temannya ada contoh modelnya dari temannya, saya kalau bayangannya itu lebih masuk daripada banyak perintah kemudian banyak keharusan yang harus begini-begini. Ini saya tuh mau coba bahwa nanti di semester yang berikutnya itu silakan bermakan masing-masing untuk ber-MGMP, kemudian nanti cari waktu luang saling untuk lesson study, kemudian salah satu menjadi guru, nanti besok yang satunya, nanti saling mengisi dan saling melengkapi, tidak menjatuhkan tapi hanya berembuk. Nanti kemarin kita setelah maju, nah ini ada yang kurang ini saja. Pertama dari saya mohon maaf jika saya bercerita terlalu ngalor ngidul ini aja pantun sedikit, nanti Bu Guru sudah pantun ya, ada pantun aja. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru peserta PM setelah ini akan ini saya basicnya matematika pantun itu nyari-nyari dulu nih yang pas untuk di sini apa ini ya.
Bapak Ibu Guru, pembelajaran mendalam setelah ini, ayo kita pergi ke Bandungan. Di Bandungan kita belanja sayur, salah satunya di situ ada buah merah yang namanya tomat. Saya bahagia bersama Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat semuanya. Dan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Bu Fili, menanggapi Bu Fili. Pak Adi, matur nuwun Pak Adi atas komentar positifnya. Sama-sama Pak Adi, semoga saya bisa seperti Pak Adi juga begitu ya. Keren gitu. Tapi kalau saya itu lengkapnya Dwi Saiful Muja Pak. Dwi itu 2, Saiful pedang, Muja itu tajam. Jadi pedangnya 2, tajam-tajam. Nah, jadi berapa pedangnya Pak? Ini. Matur nuwun sekali lagi apresiasinya Bapak terkait sharing ilmu. Saya juga ketika ada sesuatu yang bagus saya buat perspektif, termasuk tadi Bapak titip jangan selalu digitalisasi, tapi bahasa santun itu juga saya tuliskan di Jawa Pos ya Pak. Jadi kita aktif dalam bahasa Jawa, tidak hanya bahasanya saja, bahasa tidak lepas dari aksara. Bahasanya sudah terlalu aktif, sekarang saya pengen ambilnya di aksaranya, tapi tidak meninggalkan bahasanya lagi gitu. Matur nuwun. Saya juga mau pantun Bu Firly karena pasti ini kan terakhir begitu kan. Jadi kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih gitu Bapak. Berikutnya Bapak Ibu narasumber kita pada siang hari ini Bapak Dwi Saiful Mujad, SPD MPD. Monggo berkenan Ibu Rosa, Bapak Dwi untuk menerima sedikit kenang-kenangan dari kelompok kami Humaniora karena tadi berkenan memberikan tanggapan yang positif ya tentunya ya Pak Ibu ya. Foto-foto sudah siap. Ini aja dari yang lengkap ya lengkap. Mau foto enggak? Foto. Foto lagi dari Pak. Gue minta nama foto kan. Saya nggak enak ini. Yang ini tidak komentar kok malah ditulis. Baik Bapak Ibu, demikian tadi acara talkshow pada siang hari ini ya yang sudah disampaikan Pak Ipung dari merefleksikan diri sebagai seorang guru, kemudian apa ya tantangannya untuk anak-anak menyukai aksara Jawa, kemudian Pak Ipung menemukan jawabannya yaitu dengan digitalisasi ya. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Ipung memberikan inovasi baru, semangat baru untuk kita dan bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing tentunya dengan materi Bapak Ibu guru ya, bukan aksara Jawa karena mapelnya bukan bahasa Jawa. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu hadirin semua. Ini penampilan kelompok Humaniora. Jadi